Nantikan aja mic-nya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke ini ya. Modalnya dimatikan aja mic-nya, dimatikan lainnya. Jadi tentang encoder ya dan decoder untuk pengkodean PCM ya. Pulse code modulasi ya. Jadi untuk PCM ini ya. Untuk PCM ini biasanya digunakan untuk komunikasi ya suara atau besar. Komunikasi suara ya. Yang dipakai itu di mana di sini ini sudah disalin kan, sudah ditulis ulang ya. Tulis ulang konsepnya seperti ini. Saya suruh nyatet kan, saya suruh nulis kan berarti sudah baca ya. Untuk di laporan resminya harus ada nanti tulisan tangannya. Jadi konsepnya kan ini ya. Jadi sinyal informasi yang dari telepon ini ya. Dari telepon itu selalu dilakukan pakai filter LPF. Di mana fungsi dari filter LPF hanya untuk apa? Menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh misalkan di sini itu keluarnya ini ya. Jadi dari suara Anda kan gini ya. Bercampur. Ya, bercampur dengan suara yang frekuensinya tidak pada frekuensi suara. Kemudian masuk ke telepon tetap ya, kemudian masuk ke LPF. Ini nanti yang ini ya, jadi sinyal-sinyal liar ini akan seperti ini. Itu fungsinya itu ya. Kemudian pada setelah ini bersih sinyal informasi saja dilakukan sampling. Sampling itu kita buat sebagai saklar ini, saklar yang buka tutup ya. Dengan buka tutup, maka nanti informasi yang tadinya seperti ini ya, karena disampling nanti akan ya, nah, akan lepas di sini ya. Jadi pada saat on dia ada titik ini, pada saat off hilang, on lagi ini levelnya di sini, off hilang, on lagi ini ya. Off hilang, on lagi ini, dan seterusnya on off ini taruh di bawahnya ya. Ya. Jadi dinaikkan dulu levelnya sehingga output dari sampling nanti seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, kemudian dikuantisasi. Kuantisasi itu levelnya ini disesuaikan dengan level yang ada pada kuantisasi supaya bisa dihitung. Sebagai contoh, misalkan Anda mengkodekan ya. Jadi Anda mengkodekan misalkan kalau 1 kan gampang ya. Kalau 2 bit berarti 0 1. Kalau 3 bit ya 001, 4 bit 001 kan dan seterusnya. Ya. 2 berarti 10 ya. Kalau 3 bit 010, 4 bit 0010 dan seterusnya. Ya, 3 11 ini ya dan seterusnya. Tapi kalau hasil sampling ini ketemunya voltnya ini misalkan 2,5, kesulitan ini kodenya. Kode berapa ini? 2,5 kan tidak bisa ya. Berarti harus dibulatkan ya. Kalau 0 sampai 5 ini ke bawah. Kalau 2,6 langsung 2, ikut yang 2 level kuantisasinya. Jadi level kuantisasinya 1 volt, 2 volt, 3 volt sebagai contoh itu. Ya. Untuk memudahkan untuk pengodean. Nah, setelah dikuantiser ini ya, jadinya seperti ini, tetap seperti ini. Tapi yang tadinya ini bebas ya, dibulatkan. Jadi titik ini gitu ya, yang bisa dikodekan.
Ya, biasanya bulat semua 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tidak ada setengah, tidak ada 0,3 volt, 0,5 volt, tidak ada. Adanya 1 volt, 2 volt, 3 volt sebagai contoh itu. Ya, akhirnya dibulatkan seperti ini. Seperti ini dilakukan pengodean. Ya. Nah, pengodeannya di teori itu banyak caranya ya. Jadi ada Shannon-Fano, ada Huffman coding, dan ada lupa saya, ada block code ya, ada konvolusi code dan seterusnya. Itu jadi kode ya. Jadi kita belajar encoder dulu ya. Nah, udah setelah itu nanti Anda belajar. Kalau filter tidak saya suruh ngetes ya, filter ya seperti itu aja. Jadi ada informasi yang sinyalnya nggak bagus, nanti jadi bersih, itu aja ya. Nah, kemudian dari sini nanti Anda lakukan. Pertama, ini sudah dicatat semua, proses sampling, turunnya gimana, kuantisasi gimana, dan seterusnya. Mungkin ini nanti 2 kali pertemuan ya. Jadi Anda tidak usah membuat laporan resminya dulu. Minggu depan masih praktikum lagi tentang ini, tapi yang lain lanjutannya. Karena ini banyak. Ya, ini konsepnya Anda tulis. Nah, prosedur ya. Jadi prosedur kita sekarang nanti ke proses sampling. Nah, Anda berangkat seperti ini. Ini nanti saya carikan ya. Saya lupa ada itunya ya. Library-nya saya kirim ke WA group nanti. Library-nya saya carikan dulu. Anda nanti rangkaian seperti ini. Kemudian diikuti langkah-langkahnya ya. Dan ini nanti untuk memperjelas bisa berubah ya. Bisa dirubah-rubah sendiri, coba-coba. Ini sudah saya kasih patokan ya. Dan seterusnya kalau disuruh gambar-gambar ya, jalankan muslim, Anda ganti kapasitor ini, kemudian hasilnya, bandingkan hasilnya, ini maksudnya digambar ya. Ini nomor 6 ini. Amati dan gambar hasilnya. Ini ya. Jalankan multisim, amati serta gambar hasilnya. Anda gambar di kertas milimeter hasilnya. Ya. Nah, dari hasil yang ada tadi jangan digambar saja, tapi parameter dicatat di situ berapa volt, dikasih catatan ya. Itu. Nanti Anda ganti kapasitor dengan nilai ini dan tanpa kapasitor. Jadi sebelum ada kapasitornya dan setelah ada kapasitornya ini loh. Ya. Tadinya nggak ada kapasitor, kemudian ada kapasitor, hasilnya seperti apa, Anda kasih komentar, ya, dianalisa. Jadi setiap hasil harus dianalisa, digambar, dianalisa. Kalau tabel, ya itu analisanya ada pada laporan resmi, bukan laporan sementara. Oke, ada pertanyaan mungkin tentang sampling? Silakan. Nanti saya kirim ini ya, library-nya. Kalau nggak ada, nanti terus lanjutkan. Masih sampling ya, sampai endut ya. Nah, nanti hold itu kapasitor yang di sini ya. Jadi hold itu kapasitor yang ini. Ya, kapasitor hold di sini. Anda ganti-ganti. Ya, itu. Nah, nanti diikuti ini nomor 2 diikuti ya, dan seterusnya. Kemudian nanti seperti tadi harus digambar dan dianalisa, diganti-ganti, digambar dan analisa ya. Kemudian pengamatan fungsi kapasitor ya, ini diikuti ya, diikuti gambar. Nah, kemudian dari ini sampai itu ya, sampai itu dipahami, tapi tidak usah dibuat laporan resmi dulu, dibuat laporan sementara dulu ya. Nanti praktikum berikutnya tentang ini ADC ya. Jadi setelah sampling tadi, ini ya gambarnya. Gambarnya tadi mana? Nah, setelah di sampling ini, kemudian ikut kuantisasi, baru dikodekan. Itu ADI, analog digital converter ya. Ini. Dan nanti
encoder ini yang Anda praktikumkan minggu depan ya, yang untuk encoder, yang penting paham dulu, jangan asal membuat. Ya, nanti minggu depan ke encoder, decoder nanti seperti ini. Nanti saya jelaskan minggu depan aja. Bisa ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan atau di chat. Halo, tes. Jadi, ya, kenapa? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk praktikum hari ini apakah ada laporan sementaranya ya Pak? Dari laporan sementara ya kamu buat itu. Nah kalau ngukur dan gambarnya di mana? Ya dibuat di kertas milimeter itu. Itu laporan sementara. Ngerti maksudnya? Ya Pak. Sekarang Anda kan ini langkahnya ini loh, langkah ini. Buatlah rangkaian seperti gambarnya. Berarti Anda nggak perlu ditulis di laporan sementara, nggak perlu. Ya, di laporan resmi tapi tulis. Laporan sementara tidak perlu dibuat, tapi kan Anda merangkai di multisim ini. Paham ya? Kemudian Anda ngecek ini. Ya. Ngecek ini ya di setting. Setelah itu jalankan multisim, amati serta gambar hasilnya. Ini gambarnya di mana? Ya di kertas milimeter tadi. Namanya laporan sementara itu. Paham? Dan nomor 2, ganti kapasitor dengan nilai 100 milifarad ya, dan tanpa kapasitor, dengan kapasitor dengan kapasitor dan tanpa kapasitor digambar hasilnya seperti apa yang ada di osiloskop ya. Dan nanti bandingkan hasilnya ini nanti di laporan resmi Anda kasih komentar. Tapi sementaranya hanya menggambar ini, 2 posisi ini, kasih ini dan tanpa ini. Ya, amati dan gambar hasilnya digambar tadi, ini yang 2 tadi ini. Gambarnya di mana? Ya di kertas milimeter tadi. Itu yang disebut laporan sementara. Jadi kalau Anda gambar misalkan ya, gambar sinyalnya seperti ini. Dikasih keterangan lah, di sini berapa volt. Kasih titik-titik gini. Ya, ini berapa volt. Misalkan 10 volt peak to peak, gitu loh maksudnya. Ya. Terus ini berapa? F-nya berapa? F itu kan dari sini ke sini. Ya, ini 0, ini berapa? 5 misalkan, berarti 5 detik. Nah, F-nya sama dengan 1/5 detik. Gitu. Paham? Pertanyaan? Iya. Sini. Untuk deadline laporan sementaranya dikumpulkan kapan ya Pak? Hari ini kan Anda ngerjakan belum selesai. Ini sampai hari ini itu Anda mengerjakan nomor berapa ini? 1. Ya. Terus nomor 2 ya. Terus nomor 3. Hari ini masih mengerjakan ini. Ya, tapi dibuat di laporan sementara aja. Jangan laporan sementara nanti saja, tambah nanti kerjaannya banyak tambahan. Anda tidak mengumpulkan ya, lama-lama terlalu banyak. Minggu depan ngerjakan 4 ya, 5 ini. Ya, 6 ini. Ya, 5 kombinasi ini. Sudah kerjakan laporan sementara, yang kemarin sudah dibuat laporan sementara, yang hari ini dibuat laporan sementara, minggu depan dilanjutkan untuk kehidupan yang ini. Tidak usah mengumpulkan laporan dulu, laporan resmi maksudnya, tidak usah dulu. Nah, kalau sudah semua ini ya dibuat laporan resmi termasuk menjawab pertanyaan ini. Paham? Ya baik Pak. Baik situ ya. Jadi walaupun hari ini, karena ini kan online, saya tidak tahu Anda itu mengerjakan atau tidak kan tidak tahu. Ya, tapi jangan sampai kalau sudah selesai minggu depannya lagi Anda harus mengumpulkan laporan, terlambat tidak saya terima. Itu. Paham ya? Jadi jangan meremehkan, masih minggu depan aja masih ngerjakan, sekarang saya tak leyeh-leyeh.
Saya tak nyantai-nyantai, jangan. Rugi Anda. Nanti numpuk terakhir-terakhir baru ngerjakan. Ada tugas lain. Bagi yang kerja ada yang tugas kerjaan, tambah nggak selesai kamu nanti. Ya, jadi semua ditulis tangan. Baik, ada tanya lagi? Silakan. Ada? Jadi hari ini untuk minggu depan tidak mengumpulkan apa-apa, melanjutkan. Nah, bisa ada tanya enggak? Oke, kalau enggak ada silakan mengerjakan. Ini mahasiswanya berapa sih? Saya punya tabel kok. Saya absen ya. Absen dulu. Ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Renata. Renata ada? Nggak ada. Nggak pernah ada, tapi daftar kuliah tapi nggak pernah ada Renata ini. Jati Viratusolikin ada? Maaf Pak, Jadi, sepertinya salah ini Pak, salah kelasnya itu Pak. Loh, bukan ini kelasnya. Bukan Pak. Saya lihat. Saya tolong ya, ini diperhatikan di sini ya. Miss. Ini saya lihat di Miss. Bentar. Mana sih? 2004 semester ganjil toh? Iya. Kelas LJ, Pak. LJ Pak, bukan PJJ. Oh, enggak ada ya. Kelas LJ. Semester apa Anda? Semester 1. Berarti ganjil. Kena. Iya, ganjil Pak. Ganjil. Ganjil. Nggak ada ya PJJ. LJ nggak ada di sini. Itu Pak, jurusannya mungkin. Mana? Jurusan teknik telekomunikasi Pak. Oh iya benar Pak. Ya benar. Mata kuliahnya enggak ada. Kalau adanya ini. Kok aneh sih? Saya mungkin salah ininya. Saya coba. Mungkin ngambilnya ini LJ ya. LJ itu ikut. Oh ini mungkin MPKM ini. 2004, 2005. Sini ya. Semesternya ganjil. Ini cari tanda pengkodean. Kemudian ini LJ. Ini Denis. Benar? Iya Pak, benar Pak. Ini berapa? 31 ya benar. Saya tahan dulu. Tak cetak dulu. Terus tak kopinya. Untuk mata kuliahnya ini Pak, praktikum teknik pengkodean. Oh, ini mata kuliah apa ini? Oh, salah. Itu Sorry. Praktikum sama tapi ya benar ya praktikum ya. Ya benar Pak. Kalau nggak gini nggak, kalau anda nggak lihat nggak tahu saya. Ya saya hapus yang tadi ini. Ya. Ini saya. Bentar ya, ini tak tahu nih. Ini ya, benar ya, Denis macam-macam ini ya? Iya benar Pak. Ini saya buat 1, 2, yang kedua, 1 tangan masuk semua. Denis ada? Ada Pak, hadir. Denis, kita hilang itu.
Maaf, ini sambil lihat settingnya daripada tidak bisa. Denis hadir. Kemudian Amara tidak hadir. Marsya, Ratih, Hadir, Pak. Muhammad Eka, Sabrina, ada Sabrina, ada. Ya, jadi Sabrina saya merah. Terus Cynthia, ada juga. Ada. Ya, wes. Eka Pratiwi, Hadir, Pak. Gede Bagus. Pakai itu. Kalau segini kan. Ahmad, ada Ahmad. Stevina, Hadir, Pak. Muhammad Torek, Hadir, Pak. Muhammad Nafi, Ahmad Haris, Hadir, Pak. Nur Fauzia, Firda, nggak ada Firda. Sabita, Muhammad Nada, Hadir, Pak. Farel, nggak ada. Berlina, Nur Aida, Rizky, Hadir, Bapak. Dan mohon maaf, Pak, ini konfirmasi dari Mas Farel Hafiz Mustafa. Hadir, Pak. Di kolom chat beliau hadir, Pak. Namun ini mic-nya tidak dapat dinyalakan. Siapa? Farel itu nomor berapa? Ini. Ya, diingatkan saya, apa-apa. Farel ada, terus apa lagi? Erika, ada Erika nomor berapa?